Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Legenda mengatakan bahwa hukum pesona telah dipraktikkan secara ekstrim, yang dapat membuat pihak lain rela mati untuknya, bahkan bersedia menyerah padanya di depannya, dan hanya memintanya untuk tersenyum lembut. Selain bakat pesona, Hu Li, yang memiliki darah klan Tianhu, juga memiliki kebijaksanaan tertinggi di dunia. Di antara suku Sky berbintang, suku Sky Fox adalah ras terpintar tidak ada. Dalam triliun-triliun tahun, 60% divisi militer dari klan iblis berasal dari. Adapun 40% sisanya dari divisi militer, meskipun mereka bukan dari klan Tianhu, itu hanya karena mereka tidak memindahkan klan Tianhu. Menatap Chu Xingyun, jantung Hu Li berdetak kencang. Untuk kebijaksanaannya, Hu Li sebenarnya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Semua orang di sekitarnya, bahkan musuh-musuhnya, rela melindunginya dan merawatnya, jadi kebijaksanaannya tidak pernah bisa digunakan. Namun, sejak saya melihat Chu Xingyun, kebijaksanaan Hu Li akhirnya mulai berperan. Hu Li sendiri tidak tahu mengapa. Dari pandangan pertama dia melihat Chu Xingyun, dia sangat jatuh cinta pada pria ini. Meskipun ini baru pertama kali bertemu, dalam perasaan Hu Li, dia sepertinya sudah lama mengenal Chu Xingyun. Seringkali, Hu Li bahkan akan meragukan bahwa kehidupan terakhirnya adalah istri Chu Xingyun. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu tergila-gila dengan pria yang tidak pernah menyentuh pria manapun. Untuk menarik perhatian Chu Xingyun, Hu Li mengenakan pakaian yang paling indah, melukis riasan yang paling indah, dan berdiri di barisan depan dan posisi paling mencolok dengan postur yang paling indah dan senyum yang paling indah. Aktif. Begitu Chu Xingyun berbicara, Hu Li mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa heran, apakah Anda tidak mengerti kata-kata Chu Xingyun? Tidak. Sebenarnya, alasan mengapa Hu Li menunjukkan ekspresi seperti itu adalah untuk menarik perhatian Chu Xingyun. Kemudian, Chu Xingyun benar-benar ingin dia maju dan mengajukan pertanyaan. Meskipun dialog satu sama lain tidak berlangsung lama, Hu Li percaya bahwa dia telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam pikiran Chu Xingyun, dan ini, persis seperti yang diinginkan Hu Li. Melihat Chu Xingyun, yang dekat dengan kehidupan, Hu Li tiba-tiba menunjukkan senyum yang menawan. Di sisi lain, melihat Hu Li yang tersenyum indah, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan kemudian berkata, "Kenapa kamu punya sesuatu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Hu Lilian berjalan sedikit dan berjalan ke Chu Xingyun. Saat jarak semakin dekat, aroma aneh terbang ke lubang hidung Chu Xingyun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Chu Xingyun harus mengakui bahwa aromanya sangat baik. Begitu dia menciumnya, dia tidak bisa tidak ingin menciumnya lagi. Ketika dia menciumnya lagi, dia sangat mabuk. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan mengambil langkah mundur. Melihat Chu Xingyun benar-benar menarik diri, Hu Li tidak bisa membantu tetapi tertegun. Sejak memo itu, semua orang ingin bergabung dengannya. Seperti Chu Xingyun, dia mengambil inisiatif untuk mundur dan menjauh darinya. Hu Li tidak takut kalau Chu Xingyun tidak menyukainya, yang paling ditakuti adalah dia tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Hu Li percaya bahwa selama dia rukun untuk sementara waktu, Chu Xingyun akan jatuh cinta padanya. Dia mengambil nafas panjang, awalnya. Hu Li tidak berniat melakukan pesona pada Chu Xingyun. Jika memungkinkan, Hu Li berharap untuk menggunakan pesonanya sendiri untuk mengesankan Chu Xingyun dan membiarkannya jatuh cinta pada dirinya sendiri dengan sukarela. Namun kini tampaknya gagasan ini sulit diwujudkan. Chu Xingyun sekarang dengan tenang menjaga jarak darinya, tampak seperti orang asing. Di negara bagian ini, tidak peduli sebagus apapun Hu Li, sulit untuk memicu keduanya. Jika Anda punya cukup waktu, Hu Li bersedia menunggu perlahan, memupuk perasaannya perlahan, dan mulai dengan teman-teman. Tapi Chu Xingyun terlalu sibuk, sangat sulit baginya untuk melihatnya. Bahkan dalam pertemuan yang jarang terjadi, dia selalu memiliki hal-hal penting untuk diumumkan, dan dia bahkan tidak bisa saling bicara. Meskipun, Hu Li masih berdiri di barisan depan setiap saat, masih yang paling indah. Tetapi setelah pertemuan pertama, dalam beberapa pertemuan berikutnya, Chu Xingyun tidak pernah berkomunikasi dengannya lagi. Dan, pada akhir konferensi terakhir, Chu Xingyun sudah menyatakan niatnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia akan memasuki Taiko Battlefield nomor 3 dan tidak akan kembali lagi dalam waktu singkat. Jadi, hari ini adalah kesempatan terakhir. Pada konferensi hari ini, Chu Xingyun akan memilih serangkaian kapten, wali, dan tetua untuk Xuan Tianxianmen. Setelah pertemuan hari ini, Chu Xingyun akan memasuki Taiko Battlefield nomor 3 dan ingin bertemu lagi. Saya tidak tahu apakah akan beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, Hu Li sangat jelas bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir.
Meskipun harus ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, Huli benar-benar mencintai Chu Xingyun, dan dia tidak bisa lagi menekan cinta dan keinginannya untuk Chu Xingyun. Huli tidak ingin menunggu sepanjang hari, jika dia bisa, dia akan bersamanya sekarang. Dalam pikirannya, Huli mengambil langkah bawah sadar dan berjalan menuju Chu Xingyun. Menonton Huli berjalan ke arah dirinya sendiri, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak gadis serupa. Di luar Chu Xingyun, dengan bantuan Luolan, benar-benar sempurna. Saat melihat ke cermin, bahkan Chu Xingyun sendiri harus mengakui bahwa penampilan luarnya terlalu sempurna dan luar biasa. Jadi, selama bertahun-tahun, terlalu banyak gadis seperti dia, terlalu banyak gadis mencintainya pada pandangan pertama. Jangan berpikir bahwa cinta pada pandangan pertama itu sangat jarang, kenyataannya sebaliknya, cinta pada pandangan pertama adalah emosi yang paling umum. Selama mereka cukup tampan, cukup temperamen, sopan santun, kaya nilai bersih, dan status tinggi, anak perempuan dapat dengan mudah jatuh cinta. Faktanya, orang yang baik tidak suka atau tidak terobsesi dengannya. Dan jika itu penampilan biasa, sosok rata-rata, tidak ada temperamen sama sekali, seorang pria yang sangat kasar yang ingin seorang gadis yang sangat baik untuk benar-benar jatuh cinta padanya, itu benar-benar terlalu sulit. Di tengah senyum pahit, Huli dengan mata kabur tiba-tiba memiliki bawang putih di bawah kakinya, menjepit kaki kirinya ke kaki kanannya, dan bergegas menuju Chu Xingyun. Tanpa sadar, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan membantu Zhao Huli. Tetapi begitu tangannya mengulurkan, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa itu salah. Anda tahu, semua orang adalah penguasa kerajaan Kaisar Zun, tidak peduli seberapa keras kesadaran itu, mustahil untuk mencampur bawang putih di bawah kaki Anda. Semua ini, harus direncanakan sebelumnya dan disengaja. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan jika Anda tahu bahwa Huli berpura-pura. Tapi, sebagai pria yang memiliki rahmat, haruskah Chu Xingyun membiarkannya jatuh ke tanah, dan kemudian menghancurkannya dengan keras? Dengan senyum pahit, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya diam-diam. Bahkan jika dia tahu bahwa Huli disengaja, bahkan jika dia tahu bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk mendekati dirinya sendiri, Chu Xingyun masih tidak bisa acuh tak acuh, membiarkannya jatuh ke tanah karena malu. Di antara pikirannya, tangan Chu Xingyun dengan lembut beristirahat di bahu Huli. Pada saat yang sama, tangan Huli juga dengan lembut menyentuh dada Chu Xingyun dan posisi hati. Saat berikutnya, cahaya merah muda mekar dari tangan Huli. Sesaat cahaya merah muda meletus di tangan rubah. Napas-napas agung melonjak dari tubuh Chu Xingyun. Di bawah dampak energi besar, tubuh Huli, seperti layang-layang dengan benang putus, langsung meledak. Ratusan meter terbang keluar dari kaki, tubuh ramping Huli memukul lotus yang sedang mekar penuh, dan kemudian dalam ledakan, jatuh di daun lotus besar. Di atas, lampu biru melintas, dan sosok Chu Xingyun langsung muncul di samping Huli. Di antara tangan kanannya naik, ia berencana untuk membunuh Huli di tempat. Meskipun, Chu Xingyun tidak tahu apa yang akan dilakukan Huli pada dirinya sendiri. Tetapi dengan rasa kemampuan yang kuat, Chu Xingyun dapat yakin bahwa Huli telah menembak dirinya sendiri. Melihat telapak tangan Chu Xingyun hendak difoto, saat berikutnya, darah rubah Limeng memuntahkan dengan hebat. Wajah Huli pucat dan dia sekarat, tetapi dia tidak memiliki keluhan atau penyesalan di matanya. Melihat mata panas Huli, Chu Xingyun merasakan sakit di hatinya. Adegan seperti itu terlalu akrab, meskipun waktu telah berlalu begitu lama, Chu Xingyun masih belum melupakannya sejenak. Lebih dari 100 tahun yang lalu, setelah Ye Qianhan memblokir pukulan Fana di Tianyi untuknya, itu adalah kelemahan yang sama, dan matanya juga sangat mengeluh dan menyesal. Dengan inhalasi gemetar, Chu Xingyun berkata, "Bicaralah, siapa yang mengirimmu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huli tertegun sejenak, dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Xingyun. Dihadapkan dengan ekspresi bingung Huli, Chu Xingyun berkata, "Mengapa, berani melakukan, tetapi tidak berani mengakuinya?" Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Huli berkata, "Tidak ada yang mengirimku, dan aku tidak melakukan apapun padamu. Tidak melakukan apa-apa padaku." Melihat Huli dengan curiga, Chu Xingyun membuka penglihatan batinnya dan memeriksa kondisi tubuhnya. Setelah naik dan turun, dalam dan luar, Chu Xingyun memeriksa tetapi tidak menemukan apapun yang salah. Melihat kebingungan Chu Xingyun, Huli berkata, "Saya hanya mengerahkan diri secara tidak sadar, dan saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk mundur, saya tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Apakah itu hanya mendorong saya menjauh?" Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun menatap Huli dengan curiga, di dalam hatinya, dia masih tidak percaya dengan kata-katanya. Tapi pikirkan baik-baik, jika seorang gadis tanpa sengaja masuk ke lengan anak laki-laki, memang mungkin untuk mendorongnya secara tidak sadar. Ini adalah reaksi normal. Adapun mengapa Huli terhuyung-huyung dari kaki kanannya ke kaki kirinya, ini memang mencurigakan, tapi Kaisar Zun juga manusia, dan dia juga melakukan kesalahan, tetapi kemungkinannya agak kecil. Dan, yang paling penting adalah bahwa dorongan tadi memang tidak terlalu kuat. Meskipun itu tidak baik untuk Chu Xingyun, itu tidak berarti ada salahnya baginya.
Jiang Xin menatap Huli dengan curiga, dan Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan denganku? Kamu, saya, itu. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Huli tiba-tiba meremas kepalanya, sepasang tangan putih kecil, menjepit kemeja itu dengan erat, tetapi tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Chu Xingyun melihat lebih banyak orang berbakat. Dalam kehidupan dulu dan sekarang, dalam lebih dari 1000 tahun, Chu Xingyun telah melihat terlalu banyak pengkhianat lama. Namun, Chu Xingyun tidak pernah melihat rasa malu, gemetar, dan rasa malu. Setelah mendukung Wu untuk waktu yang lama, Huli tidak tahu keberanian untuk datang, menoleh tiba-tiba, dan berkata kepada Chu Xingyun, aku suka kamu. Setelah berbicara, wajah cantik Huli memerah karena malu. Menutupi wajahnya dengan malu-malu, Huli berbalik dan berbalik ke Chu Xingyun, menunggu jawaban Chu Xingyun. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa menyukaiku, aku sangat senang. Namun, aku sudah punya istri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huli tidak peduli tentang rasa malu, menoleh dengan kasar dan berkata dengan terkejut, apakah kamu sudah menikah? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, bukan saja kita menikah, kita bahkan punya anak. Menangis ke Chu Xingyun, Huli tersedak isak tangisnya, aku sangat menyukaimu, bagaimana kamu bisa punya istri, bagaimana kamu bisa menikah? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jangan menangis. Percayalah, kamu akan menemukan yang lebih baik dan lebih cocok untukmu. Sambil menggelengkan kepalanya, Huli menyeka air matanya dan berkata, dia. Apakah dia cantik seperti aku? Melihat ke atas dan ke bawah pada Huli, Chu Xingyun mengeluarkan sebotol pil kelahiran kembali dan menyerahkannya, sambil tersenyum, dia memiliki kecantikannya, Anda memiliki kecantikan Anda semua cantik. Setelah menerima obat mujarab yang diserahkan oleh Chu Xingyun, Huli berkata, kalau begitu, apakah sosoknya baik? Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun menatap sosok Huli tanpa sadar. Melihat sekeliling, Huli tidak hanya cantik, tetapi juga sangat gemuk dan langsing. Huli seperti buah persik matang, tidak hanya penuh jus, tetapi juga manis dan lezat. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, Chunlan Qiuju, masing-masing memiliki keindahannya sendiri, dan memiliki karakteristiknya sendiri. Apakah Anda terlihat atau figur, Anda sangat berbeda, tetapi mereka semua adalah gadis yang sangat cantik. Dengan tidak ingin menyeringai, Huli berkata, di mana dia sekarang, aku ingin melihatnya untuk melihat apakah dia sebagus yang kamu katakan. Mendengar pertanyaan Huli, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas, dan ekspresinya langsung menjadi sangat sedih. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, meskipun Huli tahu bahwa dia seharusnya tidak bahagia, tapi, kegembiraan di dalam, dia tidak bisa menahan diri. Menelan dengan gugup, Huli berkata, apakah dia sudah pergi? Mengangguk sedih, Chu Xingyun berkata, ya. Untuk melindungiku, dia telah pergi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huli terkejut, dan kemudian berkata dengan datar, karena dia sudah tidak ada lagi, maka aku akan menggantikannya dan merawatmu. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, bagaimana menurutmu, aku tidak akan ikut campur lagi, tapi, aku pria besar, dengan tangan dan kaki, dan muda dan kuat, tidak ada yang butuh perawatan. Sambil tersenyum, Huli berkata dengan menawan, di siang hari, aku bisa mencuci pakaian untukmu dan memasak di malam hari. Aku bisa menghangatkan selimutmu dan menemanimu melewati malam yang panjang, bukankah kau mau? Setelah mendengarkan Huli, Chu Xingyun mengerutkan kening. Setelah mengganti wanita lain dan menjadi begitu berani di depannya, Chu Xingyun akan berbalik dan segera pergi bahkan jika dia tidak marah. Tetapi menghadapi Huli, saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun tidak memiliki api, tetapi dia tidak bisa memiliki api di dalam hatinya. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa dalam menghadapi godaan Huli, jantungnya berdetak kencang. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan wajah cantik Sui Liuxiang muncul di benaknya. Tapi saat berikutnya, Chu Xingyun tiba-tiba membeku. Setiap kali dia memikirkan Sui Liuxiang, hatinya sangat indah dan sangat manis. Tidak peduli seberapa keras atau lelah, Chu Xingyun penuh energi dan penuh energi begitu dia berpikir tentang air dan aroma. Tapi sekarang, wajah cantik Sui Liuxiang kabur, dan ingatannya menjadi sangat jauh. Meskipun saya masih mengingatnya, saya ingat setiap hal yang terjadi di antara mereka. Namun, semua yang ada di dalamnya tampaknya telah terjadi dalam kehidupan terakhir, dan dia tidak lagi bisa merayu hati sanubari. Berdiri dengan kosong, Chu Xingyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Sui Liuxiang seperti pahlawan wanita dari cerita tertentu, dan Chu Xingyun hanya pembaca, dan perasaan antara satu sama lain tidak bisa lagi merasakan hal yang sama. Memutar kepalanya, dia tanpa sadar menatap Huli. Setelah melihatnya, Huli menunjukkan senyum menawan, yang membuat jantung Chu Xingyun berdetak lebih cepat dan tidak bisa menahan diri. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak meragukan Huli, tetapi melihat senyum indah Huli, Chu Xingyun bahkan tidak bisa meragukannya.
Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun buru-buru berkata, "Oke, saya punya waktu yang ketat. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang di sini. Anda dapat memanggil semua orang bersama. Saya punya sesuatu untuk dikatakan." Melihat ekspresi kosong Chu Xingyun, Hu Li mengangguk bersalah, lalu berbalik dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Pesona adalah kekuatan supernatural alami dari suku Tianhu. Dari zaman kuno hingga sekarang, suku-suku Tianhu yang telah membangkitkan pesona dan kekuatan magis bertambah hingga kurang dari 10. Pesona tidak bisa dilawan dan tidak bisa dipertahankan. Begitu suatu gerakan dilakukan, bahkan yang mulia pun bisa menahan diri. Satu-satunya kelemahan pesona adalah efek pesona hanya sementara dan hanya bisa bertahan selama 81 hari. Sekali lebih dari 81 hari, efek pesona akan terangkat secara instan. Namun, kekurangan ini sebenarnya bukan kelemahan nyata. Menurut catatan sejarah, sekali hati mempesona di tubuh, bahkan jika waktu 81 hari, pihak lain masih akan sangat jatuh cinta, jadi Hu Li sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Meskipun di dalam hatinya, dia merasa sedikit bersalah tentang Chu Xingyun, tetapi segera, Hu Li memperkuat keyakinannya. Jika istri Chu Xingyun masih hidup, maka Hu Li tidak akan menjadi pihak ketiga. Tetapi karena istrinya tidak lagi di sana, dia tidak akan menyusut secara alami, dan dia akan berjuang dengan berani untuk bertarung. Meskipun metode membuatnya jatuh cinta padanya agak tak tahu malu, tapi bagaimanapun, Hu Li percaya bahwa dia akan membuatnya jatuh cinta padanya. Segera 3 juta murid Suantian, dan 3.000 penunggang kuda Suantian, dipanggil. Di bawah naungan Chu Xingyun, referendum diadakan oleh semua orang untuk memilih pemimpin pasukan 10 anggota, pemimpin pasukan 100 anggota, dan pemimpin pasukan 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang, terus dibagi menjadi Jenderal Suantian 10.000 orang, Jenderal Suantian 100.000 orang, dan Jenderal Suantian 1 juta orang. Di atas Jenderal Suantian, Chu Xingyun secara alami adalah Grand Marshal dari 3 juta murid Suantian. Dalam seluruh proses, Chu Xingyun hanya bertanggung jawab atas kepresidenan, yang lainnya diputuskan secara kolektif oleh 3 juta murid Suantian. Setelah memilih 3 Jenderal Suantian, 30 Jenderal Suantian, dan 300 Jenderal Suantian, Chu Xingyun hanya mengumumkan bahwa mereka semua akan dibubarkan. Sekarang, 3 juta murid Suantian dan 3.000 penunggang naga Suantian telah menyematkan jiwa langit di dunia mayat hidup. Tidak ada yang berani menggerakkan pikiran mereka. Karena itu, untuk 3 juta pasukan ini, Chu Xingyun sangat dapat dipercaya. Semua kapten yang dipilih, kapten skuadron, kapten, jenderal, dan pelatih semua tersisa, dan Chu Xingyun hanya mengaturnya. Setelah Chu Xingyun pergi, semua yang ada di sini diserahkan kepada semua yang hadir untuk menegosiasikan penyelesaian. Terperangkap di kota iblis, Chu Xingyun tidak perlu khawatir. Jika Anda ingin meninggalkan kota Yaolian dan kembali ke kota Nanhuang, akan dibutuhkan lebih dari 6 bulan untuk melintasi seluruh rawa Yinsui, yang hampir merupakan tugas yang mustahil. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika seseorang melakukan ini, itu tidak masuk akal. Butuh 6 bulan untuk kembali, dan 6 bulan lagi untuk kembali. Setelah sekian lama, Chu Xingyun bergegas kembali. Yang paling penting adalah mulai sekarang, tidak ada yang tahu di mana itu, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada, bahkan jika dia ingin berlari, dia tidak tahu arah mana yang harus dijalankan. Setelah memilih semua jenderal dan mengatur semua pekerjaan, Chu Xingyun akhirnya mengirim semua orang pergi. Selanjutnya, semua kota iblis akan diserahkan kepada orang-orang ini. 3 Jenderal Suantian, 30 Jenderal Suantian, dan 300 Jenderal Suantian. 3.000 Kapten Suantian, 30.000 Kapten Skuadron Suantian, dan 300.000 Kapten Regu Suantian. Meskipun hanya ada 6 level secara total, ini khusus untuk semua orang, oleh karena itu. Meskipun sistem ini tidak sempurna, untuk saat ini, itu sudah cukup. Setelah membubarkan para Jenderal Suantian Immortal Gate, Chu Xingyun tidak bisa menahan napas. Ketika dia akan pergi, dia terkejut menemukan bahwa sosok ramping bersandar pada kusen pintu, menatapnya dengan tatapan menawan. Setelah dengan malu-malu membersihkan tenggorokannya, Chu Xingyun berkata, bahwa kamu, apalagi yang kamu miliki. Dengan senyum malu-malu, Hu Li berkata, apakah kamu akan pergi? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, aku harus pergi ke Taiko Battlefield nomor 3 untuk bertemu teman-temanku. Charming menggigit bibirnya, Hu Li berkata, aku ingin pergi juga. Bisakah kamu membawaku bersamaku? Membawa kamu bersamaku. Heli memandang Hu Li dengan ragu, untuk sesaat, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana harus menolak. Melihat keraguan Chu Xingyun, Hu Li berpikir bahwa Chu Xingyun dibatasi oleh peraturan bahwa tidak ada biksu wanita yang diizinkan masuk petano. 3. Mengedipkan matanya, Hu Li berkata, sebenarnya, itu sangat sederhana. Selama aku berpakaian seperti seorang pria, tidak ada yang akan mengetahuinya. Bawa aku bersamamu, oke. Chu Xingyun bukan orang dengan telinga yang sangat lembut. Sebelum diubah, selama diputuskan olehnya, tidak ada yang bisa mengubahnya, dan tidak ada gunanya memohon. Tapi saya tidak tahu mengapa, di hadapan kata-kata lembut Hu Li, Chu Xingyun tidak bisa menolak sama sekali.
Bahasa penolakan berputar dalam pikiran saya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, Chu Xingyun hanya mengucapkan dua kata baik saja. Melihat Chu Xingyun setuju, Huli tiba-tiba melompat dengan gembira. Melihat wajah cantik dan tersenyum Huli, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, dan hatinya lembut. Chu Xingyun adalah orang yang jujur dan tidak pernah suka menipu. Hari ini, meskipun saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun tahu bahwa ia telah jatuh cinta dengan wanita cantik, dan cantik ini. Meskipun itu masih bukan cinta sejati, bahkan bukan cinta, Chu Xingyun berharap bahwa dia bisa bahagia dan tidak tahan melihatnya sedih. Dengan ragu memandang Huli, Chu Xingyun berkata, "Oh, aku akan pergi berikutnya, tetapi Taiko Battlefield nomor 3, wilayahmu." Di tengah pembicaraan, Chu Xingyun berhenti tiba-tiba, menatap Huli dengan takjub, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat sekeliling, tubuh Huli memancarkan cahaya biru safir, dan 9 bintang biru safir mengelilingi tubuh Huli, berputar-putar dengan santai. Melihat wajah tertegun Chu Xingyun, Huli tersenyum misterius, "Sebenarnya, aku dulu pergi ke Taiko Battlefield nomor 3 sebelumnya, dan metode yang digunakan adalah apa yang baru saja aku katakan samarkan sebagai seorang pria." Chu Xingyun berkata, "Tidak, sama seperti kamu, tidak ada yang seperti pria di seluruh tubuhmu." Dengan senyum puas, Huli mengangkat kepalanya dengan bangga. Memang, Huli juga sangat puas dengan wajahnya, sosok dan temperamennya. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, seluruh tubuhnya penuh dengan kewanitaan, pesona feminin, dan tidak peduli bagaimana dia berpakaian, dia tidak bisa menyembunyikannya. Namun, dengan hatinya yang terpesona, siapapun dari ras mana pun tidak akan merasa malu untuknya. Dalam banyak kasus, bahkan jika dia dipandang sebagai wanita yang menyamar sebagai pria, orang-orang itu hanya akan berpura-pura tidak melihat. Oleh karena itu, dalam 10 tahun terakhir, Huli telah berpakaian sebagai laki-laki berkali-kali dan memasuki medan perang Taiko nomor 3, dan kekuatannya telah mencapai bintang biru. Namun, sejak dipromosikan menjadi bintang biru 9 bintang, Huli tidak dapat membuat kemajuan dalam 2 tahun terakhir. Jika Anda ingin menembus Blue Mansions dan naik ke Purple Mansions, Anda harus pergi ke medan pertempuran Taiko menengah. Medan perang menengah Suire tidak bergantung pada kekuatan pribadi. Jika Anda tidak dapat membentuk tim yang kompetitif, Anda tidak akan dapat memasuki medan perang menengah Suire. Karena itu, bahkan jika salah satu dari mereka terpesona, yang lain dalam tim pasti akan sangat ditentang. Terus terang, kekuatan Huli sendiri terlalu lemah untuk selalu meyakinkan orang lain. Yang paling penting adalah bahwa setelah hidup begitu besar, kecuali untuk Chu Xingyun, Huli tidak benar-benar mencoba memikat siapapun. Kekuatan pesona tidak terkalahkan, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Ada alasan mendalam. Setelah membangkitkan pesona dan kekuatan magis, Anda harus fokus pada cinta sejati untuk memadatkan hati yang terpesona. Alasan mengapa pesona itu tak terkalahkan dan tak dapat dipertahankan adalah inti dari pesona itu adalah cinta sejati Huli. Yang disebut cinta sejati tidak terkalahkan, dan apa yang disebut cinta sejati tidak dapat dihentikan, bahkan Tianzun tidak terkecuali. Oleh karena itu, tujuan pertama Cham Heart adalah yang paling penting. Jika bukan yang benar-benar Anda cintai, Huli tidak akan pernah memberikannya. Dengan cinta sejati sebagai intinya, selama Huli mengkonsolidasikan efek pesona hati setiap 81 hari, maka setelah 1991, pihak lain akan sangat mencintainya seumur hidup. Kecuali hati terpesona pertama, semua hati terpesona yang mengikuti hanya kosong dari hukum pesona tanpa cinta sejati, dan efeknya sangat berkurang. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, setan klan Tianhu yang membangkitkan kekuatan pesona telah memberi perhatian paling besar pada pesona pertama. Beberapa memilih untuk memikat Kaisar Iblis, beberapa memilih untuk memikat Iblis, dan beberapa memilih untuk memikat Kaisar Naga. Meskipun Huli bukan Sky Fox, tetapi seorang biarawan wanita dari ras manusia. Tapi seperti iblis besar yang membangkitkan pesona dan kekuatan magis, pesona pertama mereka bahkan lebih penting daripada iblis besar dari klan Tianhu. Tidak hanya melihat kekuatan, tetapi yang lebih penting, Huli ingin memilih seseorang yang sangat disukainya. Jika dalam hidup ini, Huli tidak pernah bertemu kekasihnya, maka dia lebih suka menghabiskan seluruh hidupnya tanpa menunjukkan pesona. Tapi sekarang, semuanya akhirnya beres, dan Huli akhirnya memilih seorang pria yang cukup untuk membuatnya mabuk dan membuatnya terpesona. Dalam kehidupan ini, dia tidak punya apa-apa untuk diminta. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa setelah pelepasan pesona awal, teknik magis Huli akhirnya dibuka secara resmi. Namun, setelah kehilangan cinta sejati sebagai intinya, teknik pesona Huli akan kehilangan karakteristik mengabaikan penekanan peringkat. Hati yang mempesona dengan cinta sejati pada intinya mengabaikan semua celah. Bahkan jika Huli hanyalah seorang wanita biasa, dia dapat berhasil memikat tuan pertama di dunia, tetapi pihak lain benar-benar tak tertahankan. Setelah kehilangan pesona awal, pesona-pesona hanyalah hukum, tidak ada cinta sejati. Di bawah hukum pesona sederhana, penindasan ketertiban harus dipertimbangkan. Semua dalam semua, hati pesona Huli saat ini tidak bisa lagi memikat target yang jauh lebih kuat darinya.
Hati terpesona, berdasarkan hukum pesona dan dimotivasi oleh kekuatan spiritual, Huli hanya dapat memikat mereka yang memiliki kecerdasan lebih rendah dan kekuatan mental yang lebih rendah. Jika kekuatan mental lawan sangat kuat, maka bahkan jika wilayah itu jauh lebih rendah darinya, dia tidak bisa terpesona. Sebaliknya, meskipun tujuannya jauh lebih tinggi dari Huli, tetapi kekuatan mentalnya sangat lemah. Jadi, bahkan jika ranah dan kekuatan lawan beberapa kali lebih tinggi dari Huli, mereka dapat terpesona oleh Huli dengan sukses. Melihat tatapan puas Huli, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, kamu sudah bintang biru dengan 9 bintang. Bahkan jika kamu pergi ke medan perang Taiko pada tanggal 3, tidak ada gunanya. Mengangkat bibirnya, Huli berkata dengan apik, bagaimana bisa sia-sia, aku bisa melatih keterampilan bertarung. Menggelengkan kepalanya, tangan kanan Chu Xingyun bergerak, saat berikutnya, di kolam air di sebelahnya, serangkaian cipratan naik. Mendengar dengkuran itu, Huli menoleh dengan curiga dan menoleh. Seperti yang bisa Anda lihat, sekuntum bunga dan tulang besar meledak di air dan mengalir keluar dari air. Di bawah tatapan Huli, bunga-bunga besar dan tulang mekar lapis demi lapis. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Ketika kelopak bunga teratai mekar lapisan demi lapisan, akhirnya, platform Lotus Virus muncul. Melambai di platform Lotus, aliran udara virus, kenaikan berkabut, melompat menuju Huli. Melihat aliran udara itu bergabung ke tubuhnya, Huli tiba-tiba menerangi matanya. Terakhir kali, Chu Xingyun memanggil bunga lotus ini, melepaskan jutaan aliran udara hijau biru, dan pada saat yang sama membiarkan semua biksu wanita langsung meningkatkan dari rumah hijau ke rumah biru. Sekarang, Chu Xingyun telah melakukan hal yang sama lagi, apakah itu mengatakan? Di antara spekulasi, Huli membuka visi batinnya dan memandang ke arah jiwa perang. Seperti yang Anda lihat, jiwa perang biru lautan semakin dalam dengan cepat dan serius, dan berubah dari biru menjadi merah. Segera, warna seluruh jiwa perang berubah dari biru safir ke merah. Melihat kerinduan bertahun-tahun dan menyadarinya dalam sekejap, Huli benar-benar bodoh. Awalnya, Huli berpikir bahwa dia tidak bisa memiliki rumah mewah merah dalam hidupnya. Tapi sekarang, tepat di sini, tepat di atas medan perang junior Taiko, dia tak bisa dijelaskan menyelesaikan rumah mewah merah. Melihat penampilan luar biasa Huli, Chu Xingyun tersenyum dengan acuh tak acuh, Anda masih tinggal saat ini, dan menunggu Anda untuk mencapai 9 bintang Red Mansions, saya akan membantu Anda untuk mempromosikan Soul of Purple Mansions. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Huli langsung melebarkan matanya dan berteriak, apa? Adakah yang bisa dipromosikan menjadi Zimang Soul? Apakah Anda bercanda? Mengangkat bahu, Chu Xingyun menunjuk ke dirinya sendiri dan berkata, jika tidak bisa, lalu dari mana Zimang Soulku berasal? Melihat jiwa perang bintang 1 Zimang Chu Xingyun yang biasa-biasa saja, Huli akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Chu Xingyun adalah benar. Tetapi pada saat berikutnya, Huli tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatapnya dengan ngeri. Suku Tianhu adalah ras paling cerdas di antara suku-suku kuno. Meskipun Huli bukan klan Tianhu, Huli, yang memiliki darah klan Tianhu, masih memiliki kebijaksanaan yang sebanding dengan klan Tianhu. Dengan hanya sedikit pemikiran, dia belajar tentang rencana Chu Xingyun. Di luar kota teratai, ada banyak rumput hantu mutan yang dapat digunakan oleh semua biksu wanita untuk mempromosikan jiwa perang dengan kecepatan tercepat. Hal yang paling langka adalah bahwa rumput Yinsen yang bermutasi ini, yaitu, makhluk jiwa berjubah merah, memiliki pertahanan yang sama dengan makhluk jiwa berjubah hijau. Dengan bantuan Fu Xingyun yang disediakan oleh Chu Xingyun, setiap biksu wanita dapat membantai rumput hantu bermutasi secara cepat untuk meningkatkan jiwa dan kekuatan mereka dengan cepat. Menurut negara ini, jika terus berkembang, tidak akan lama. Chu Xingyun dapat membangun pasukan yang seluruhnya terdiri dari Tuan Zimang War Soul. Selain itu, ini adalah pasukan 3 juta. Ini menakutkan. 3 juta, dengan sepasukan rumah besar berwarna ungu, ini cukup menakutkan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah bahwa ini hanya batch pertama, pasti akan ada batch kedua, batch ketiga, batch ke-100, batch 10.000. Ketika Huli berpikir bahwa 3.000 Suantian Dragon Riders dapat memanen ratusan set kostum Redman Soul setiap hari, jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Menutupi dadanya dengan lembut, Huli menggigil dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Ini, gerbang abadi Suantian ini, sepertinya. Melihat mencicit Huli, Chu Xingyun mengerutkan kening. Jelas, Huli telah mempelajari semua rencananya. Tapi pikirkan baik-baik, Chu Xingyun tidak mencoba menutupi apapun, asalkan tidak terlalu bodoh, itu hampir bisa dilihat. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, aku tidak akan menyembunyikanmu. Gerbang abadi Suantian ini adalah dasar dari kebangkitan umat manusia. Menelan air liurnya dengan gugup, Huli berkata, apakah kamu akan bersaing dengan lautan bintang? Dengan sedikit senyum, dia menggelengkan kepalanya dan Chu Xingyun berkata, apa yang saya pikir tidak penting, yang penting adalah seberapa jauh gerbang abadi Suantian ini berkembang. Mengangguk dengan jelas, Huli berkata, saya mengerti utopis tidak berguna, hanya berkembang dan tumbuh, itu adalah kata terakhir.
Melihat Huli dengan kagum, Chu Xingyun berkata, ya, Suantianisme adalah dasar dari umat manusia. Berapa banyak harapan yang bisa dilakukan pada akhirnya, itu tidak akan diketahui sampai saat itu. Mengangguk dengan tegas, Huli berkata, aku tahu, kamu bisa tenang, aku pasti akan membantumu melihat kota iblis dan gerbang abadi Suantian. Setelah mendengarkan Huli, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Huli sangat santai, dia tampaknya melihatnya dari perspektif nyonya rumah. Namun pada kenyataannya, tidak ada apapun di antara keduanya. Namun, bisa mengambil Suantian Immortal Gate sebagai rumah, ini adalah apa yang dikejar Chu Xingyun, dan secara alami tidak akan menghentikannya. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, oke, selanjutnya. Anda masih harus tinggal di sini dan mempromosikan Soul of War ke 9 bintang Hongmang sesegera mungkin. Meskipun dia ingin mengikuti sisi Chu Xingyun, meskipun dia tidak ingin meninggalkannya, Huli tahu bahwa pengaturan Chu Xingyun adalah yang paling masuk akal. Setelah merenung sebentar, Huli berkata, oke, tapi, 2 bulan lebih cepat, 3 bulan lebih lambat, lebih baik kamu kembali. Kembali. Melihat Huli dengan curiga, Chu Xingyun berkata, saya bisa kembali sekali dalam 3 bulan, tapi, apakah Anda punya sesuatu? Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Huli berkata, periode terpendek adalah 2 bulan, dan periode tercepat adalah 3 bulan. Saya pasti akan dipromosikan ke Hongmang 9 bintang. Setelah jeda, Huli menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata dengan malu, tentu saja, jika kamu terlalu sibuk, kamu tidak perlu kembali. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, tenang, bagaimanapun, selama mungkin, aku akan kembali dalam 3 bulan, kamu harus datang. Mendengar Chu Xingyun setuju, Huli tiba-tiba tersenyum dengan senyum yang indah. Melihat wajah tersenyum indah Huli, Chu Xingyun pindah dari hatinya, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dengan jiwa orang kulit merah. Dengan kedua tangan, serahkan kotak kayu kecil ke Huli dan Chu Xingyun berkata, sebagai gerbang abadi Suantian, biksu pertama yang menerobos ke rumah mewah merah jiwa perang, saya akan menghadiahi Anda dengan 1 set sup merah rumah Samsung. Melihat kotak kayu yang diserahkan oleh Chu Xingyun, Huli berteriak penuh semangat. Tapi segera, Huli pulih, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, tidak, ini terlalu mahal, aku tidak bisa memintanya. Mahal. Mendengar kata-kata Huli, dia menatap Huli dalam-dalam dan Chu Xingyun berkata, kostum jiwa manusia merah memang harta yang tak ternilai, tetapi untuk menjadi berharga itu tidak semua. Melihat keraguan Huli, Chu Xingyun berkata dengan sopan, segala sesuatu tentang kamu adalah milikku, belum lagi hal-hal luar ini, bisakah kamu mengerti apa yang ku maksud? Chu Xingyun awalnya berarti bahwa sebagai anggota Suantian Xiantian, segala sesuatu tentang semua orang, termasuk kehidupan, adalah milik Suantian Xianmen, dan tidak masalah jika jiwa itu mahal. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu Chu Xingyun berbicara, dia berbalik. Melihat penampilan canggung Chu Xingyun, Huli tidak bisa menahan senyum, dan sepenuhnya mengerti makna Chu Xingyun. Awalnya, Huli tidak akan salah paham, tapi Chu Xingyun mengatakan itu terlalu memalukan, ekspresinya terlalu malu, dan tidak mungkin bagi Huli untuk tidak salah paham. Karena malu, kotak kayu itu dimasukkan ke tangan Huli, Chu Xingyun berbalik, dan cahaya biru menyala sebelum menghilang di depan Huli. Melihat Chu Xingyun melarikan diri dari padang pasir, Huli tiba-tiba tersenyum malu-malu dan manis. Belum lagi pikiran Huli di sisi lain. Chu Xingyun bergegas untuk mengirim arai roh. Meskipun arai roh teleportasi ini telah ditempatkan di sini, tetapi hanya Chu Xingyun yang dapat menggunakannya, yang lain tidak dapat membukanya. Cahaya biru melintas, Chu Xingyun kembali ke kota Nanhuang, dan pertama kalinya, melalui jajaran roh teleportasi kota Nanhuang, melaju menuju Taiko Battlefield No. 3. Di sisi kota kuno Nanhuang, semuanya diserahkan kepada 4 saudari Lulu. Bahkan jika mereka tidak bisa menanganinya dengan baik, Chu Xingyun hanya bisa menerimanya. Hari ini, Chu Xingyun mementingkan kultivasinya sendiri. Adapun gerbang abadi Suantian, itu dapat berkembang dengan baik, secara alami itu lebih baik. Tetapi bahkan jika perkembangannya tidak baik, Chu Xingyun dapat menerimanya. Energi seseorang ditakdirkan untuk dibatasi. Satu-satunya yang bisa dilakukan Chu Xingyun adalah mengalihkan kekuasaannya. Setelah semua aturan dan peraturan telah dirumuskan, semua yang lain diserahkan kepada semua orang untuk dikembangkan. Meskipun, dengan melakukan itu, pasti ada banyak kekurangan dan kekurangan. Tetapi pada kenyataannya, segala jenis sistem tidak sempurna dan memiliki kekurangan dan celah. Anda tidak takut membuat kesalahan, dan Anda tidak takut akan celah, selama Anda memperbaikinya tepat waktu dan mengisi celah itu pada waktunya, tidak akan ada masalah. Cahaya biru menyala, dan Chu Xingyun menghilang ke arah teleportasi kuno di kota Nanhuang. Saat berikutnya, ketika Chu Xingyun muncul lagi, dia sudah berada di kota kuno yang besar. Kota kuno ini berbeda dari kota kuno Nanhuang. Chu Xingyun dapat ditentukan hanya dengan melihatnya. Meskipun juga merupakan kota yang ada pada zaman kuno, tidak sama dengan kota Nanhuang. Di kota Nanhuang, setiap bangunan dibangun di era Taiko dan tidak dapat diubah. Kota kuno ini berbeda, tepatnya, ini adalah kota kuno yang telah runtuh.
Melihat sekeliling, semua bangunan di sekitar teleport pada dasarnya baru. Di antara mereka, beberapa bangunan, sekilas tahu bahwa mereka masih tersisa dari zaman kuno, dan mereka sudah usang. Bagian lain, meskipun terlihat sangat baru, tetapi pada kenyataannya, itu jelas merupakan bangunan tua yang telah direnovasi. Bagian terakhir jelas merupakan bangunan baru yang dibangun tidak lama setelah itu. 3 paviliun dengan gaya dan karakteristik yang berbeda tersebar di seluruh kota kuno, yang sangat kacau dan memberikan perasaan yang sangat istimewa. Namun, ini bukan yang paling menarik bagi Chu Xingyun. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun dan paling mengejutkannya adalah bahwa safir biru, seperti gelembung sabun, benar-benar menyelimuti kota kuno yang sangat besar itu sepenuhnya. Di kota kuno, tidak ada Malaise beracun dan roh-roh jahat, dan alasannya adalah bahwa kanopi yang menyerupai gelembung sabun mengisolasi semua Malaise beracun dan roh-roh jahat dari luar. Langit biru kerajaan ini jelas merupakan lingkaran sihir pelindung yang dibentuk oleh lingkaran sihir. Faksi serupa dapat dilihat di mana-mana. Para beku itu, ketika pergi berburu, akan membawa seperangkat lingkaran sihir pelindung seperti itu bersama mereka. Pada saat itu, ketika Chu Xingyun datang ke dunia ini dan diselamatkan oleh kamp penyelamatan Yelan, ia pernah melihat lingkaran penjaga yang sama di kamp mereka. Namun, secara umum, lingkaran sihir semacam itu hanya bisa melindungi area sekitar 100 meter. Bahkan yang lebih besar hanya bisa menjaga area 1 kilometer. Tetapi melihat langit ini, ia menempuh ribuan mil, menutupi seluruh tanah dengan kuat di bawahnya. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepala. Mulai sekarang, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa semua biarawati Teran diperas untuk membuatnya terus terang. Taiko Battlefield nomor 3 memiliki begitu sedikit area untuk hidup. Kota kuno Nanhuang, dengan panjang 3000 mil, memiliki begitu banyak biksu manusia yang hanya bisa hidup di hutan belantara. Di medan perang Taiko nomor 3, area yang bisa dihuni hanya berjarak 1000 mil. Saat mengamati adegan sekitarnya, Chu Xingyun merentangkan kakinya dan berjalan keluar dari susunan teleportasi. Tunggu sebentar, hanya beberapa langkah dari kamar, suara dingin yang dingin terdengar dari depan. Berhenti, Chu Xingyun mendongak, dan ketika dia melihatnya, seorang biarawan suku troll berhenti di depan dengan alis yang dingin. Melihat Chu Xingyun dengan dingin, biarawan troll berkata, "Apa yang ingin Anda lihat? Jangan membayar biaya penggabungan lagi." Biaya masuk. Dia mengerutkan kening dalam keraguan, tapi segera. Chu Xingyun mengingatnya, "Setiap kali Anda mentransfer dari susunan teleportasi kuno di sisi kota Nanhuang ke kota kuno bernama Black Mountain City, Anda harus membayar 1000 tulang jiwa untuk memasuki kota. Alasan untuk mengumpulkan uang ini adalah untuk menghentikan para beku tingkat rendah yang menganggur dan datang ke Taiko Battlefield No. 3. Wilayah Montenegro terlalu kecil untuk menampung terlalu banyak orang. Oleh karena itu, untuk meminimalkan jumlah orang di kota, mereka mulai mengumpulkan biaya kota." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengeluarkan sekantung tulang roh dengan gerakan tangan kanannya, dan menyerahkannya kepada biksu troll. Membawa tas tulang roh dengan ringan, biarawan troll itu tiba-tiba marah dan menggeram, "Apa maksudmu? Mengapa hanya memberi 1000? Ras manusia ingin membayar 3000 tulang roh, tidak tahukah kamu? 3000 tulang roh." Mendengar kata-kata biksu troll, Chu Xingyun tertegun. Tapi pikirkan baik-baik, beritanya datang dari mulut Jubaoge. Biksu troll hanya perlu membayar 1000 tulang jiwa, tetapi biksu manusia, sebagai budak membayar 3 kali lipat biaya ras lain. Berdaya mengertakkan giginya, meskipun dia merasa sangat terhina, tetapi karena aturannya begitu, maka Chu Xingyun akan patuh. Bukan karena Chu Xingyun bersedia untuk jatuh dan menjadi murah. Bahkan, Chu Xingyun membenci aturan ini. Tapi, bahkan jika Chu Xingyun ingin berubah, itu bukan aturan publik. Ada terlalu banyak aturan serupa yang melibatkan semua aspek dari seluruh kehidupan, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Apa yang ingin diubah oleh Chu Xingyun adalah status ras manusia. Selama status ras manusia dipromosikan, maka semua aturan akan berubah, dan tidak perlu mengubah satu item pada satu waktu. Hanya ketika ras manusia kuat maka ia akan bebas dari diskriminasi. Hanya ketika ras manusia kuat akan dihormati. Chu Xingyun kembali mengeluarkan 2 kantong tulang roh dan memberikannya kepada biksu troll. Setelah menerima 3 kantong tulang roh, biksu troll bergumam dan berjalan pergi. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun menginjak kakinya dengan lembut, dan kemudian meninggalkan arai roh teleportasi tanpa melihat ke belakang. Meskipun di permukaan, Chu Xingyun hanya menginjak kakinya, tetapi pada kenyataannya, di bawah kaki itu, arai teleportasi kuno ini telah ditutup sementara oleh Chu Xingyun. Jika seseorang ingin pindah dari kota kuno Nanhuang ke sisi kota Heishan, semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan menjadi lancar seperti sebelumnya. Namun, jika seseorang ingin mengirim dari kota Nanshan ke kota Nanhuang, itu tidak akan berhasil. Di bawah blokade Chu Xingyun, fungsi arai teleportasi kuno yang mengarah ke kota Nanhuang telah sepenuhnya ditutup. Saya khawatir tidak mudah untuk membukanya lagi. Arai teleportasi kuno adalah yang paling rumit, tidak ada yang bisa memahaminya hingga hari ini.
Belum lagi yang lain, setelah arai teleportasi kuno ini pasif, bahkan jika itu diganti oleh Chu Xingyun, mungkin tidak terlalu baik untuk diperbaiki. Bahkan jika itu bisa diperbaiki, itu tidak mungkin dalam 3-5 tahun. Tentu saja, sebagai susunan teleportasi kuno, tidak ada yang mau bergerak, mereka bisa bergerak. Arai teleportasi kuno dapat disebut tanpa cacat, dan kerahasiaannya telah mencapai batasnya. Jika bukan karena penguasaan Chu Xingyun tentang kekuatan kekosongan, dia tidak akan memenuhi syarat sama sekali, dan dia akan bisa bertindak pada teleportasi kuno ini. Jika orang lain, jika Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan kekosongan, Anda akan bergegas ke tim teleportasi kuno, dan Anda mungkin langsung terpecah oleh kekuatan ruang yang mengamuk. Tangan dan kaki Chu Xingyun tidak besar, tetapi mereka yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki, menemukan seluruh lautan bintang, tidak lebih dari 10. Meng Yi terdengar seperti ada 10 orang, yang tampaknya banyak. Tetapi pada kenyataannya, 2 dari mereka, satu adalah Chu Xingyun, yang lainnya adalah Xuan Ming Tiandi. Setelah dikurangi 2 orang ini, maksimal hanya 7 atau 8. Selain itu, 7 atau 8 orang dalam kehidupan ini mungkin tidak datang ke medan perang junior Taiko lagi. Tanpa diduga, mereka semua harus berada di medan perang senior Taiko. Selain itu, bahkan jika 7 atau 8 orang ada di sini, tidak ada orang yang tidak dapat memperbaikinya dalam 3 atau 5 tahun. Setelah melumpuhkan teleportasi kuno, pengembangan gerbang abadi Xuantian hampir tak terbendung. Semua biksu dengan rumah mewah biru tidak dapat kembali ke kota kuno Nanhuang, jadi lebih dari 30 juta biksu wanita dengan gerbang abadi Xuantian dan setelan rumah mewah hijau sudah cukup untuk menyapu seluruh medan perang Taiko. Dan 3-5 tahun kemudian, bahkan jika arai roh teleportasi kuno diperbaiki, Chu Xingyun tidak takut. Setelah 3 atau 5 tahun, ketika lebih dari 3 juta biksu dengan rumah-rumah ungu, mengenakan seperangkat rumah besar berwarna biru dan bahkan rumah-rumah merah, muncul di kota Nanhuang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Oleh karena itu, setelah melumpuhkan arai teleportasi kuno, Chu Xingyun melangkah menjauh dari arai teleportasi kuno, dan stagnasi dari stasis bagian dalam semuanya hilang. Tidak akan lama, mulai dari 3 hingga 5 tahun, hingga 7 atau 8 tahun, medan pertempuran Taiko dasar ini akan menghormati kemanusiaan. Kemudian, berdasarkan pada medan perang junior Taiko, begitu dunia langit berbintang berada dalam kekacauan, kesempatan untuk bangkitnya umat manusia akan datang. Baru saja, ketika Hu Li bertanya persis apa yang ingin dia lakukan, Chu Xingyun tidak menjawab secara langsung. Tapi di dalam hati, Chu Xingyun sebenarnya punya ide sendiri. Berjuang untuk lautan bintang. Mimpi yang luar biasa. Selama Anda memiliki keberanian dan keberanian, setiap ras dapat bersaing untuk lautan bintang. Apa yang benar-benar ingin dilakukan Chu Xingyun adalah jauh lebih besar dan gila daripada yang dipikirkan Hu Li. Sejak lahir, satu-satunya impian Chu Xingyun adalah membiarkan umat manusia menjadi yang tertinggi dari semua alam. Hari ini, tempat ini, bintang laut ini, suku berbintang ini, akan didominasi oleh umat manusia. Hukum ruang angkasa dari medan perang Suire Junior sangat aneh. Tidak peduli ke arah mana Anda masuk, Anda hanya bisa mencapai Taiko Battlefield nomor 1 dan tidak bisa langsung muncul di Battlefield nomor 2 dan nomor 3. Sekarang, Chu Xingyun tidak hanya menghancurkan saluran transmisi dari Battlefield Suire nomor 3 ke Battlefield Suire no. 1. Bahkan, Chu Xingyun juga benar-benar mencekik semua bagian yang mengarah ke medan perang Taiko no. 2. Mulai saat ini, Anda hanya dapat beralih dari Suire Battlefield nomor 1 ke nomor 3, dan Anda tidak dapat kembali dari Suire Battlefield nomor 3 ke Battle Suire no. 1. Tidak peduli apakah itu adalah Taiko Battlefield nomor 1 atau Taiko Battlefield nomor 3, tidak mungkin untuk memasuki Taiko Battlefield no. 2. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, Chu Xingyun telah sepenuhnya memotong seluruh Taiko Battlefield nomor 2 menjadi wilayah pribadi. Di dalam Taiko Battlefield nomor 2, kecuali diizinkan oleh Chu Xingyun, dia tidak akan bisa masuk atau keluar. Sedangkan untuk perbaikan dan cracking, ini bukan tidak mungkin, tetapi kesulitannya terlalu tinggi. Kata sandi yang ditetapkan oleh orang bodoh tidak dapat dipecahkan oleh 100 orang pintar. Dan Chu Xingyun jelas bukan orang bodoh. Bahkan, Chu Xingyun bertanya-tanya apakah ada yang bisa memperbaiki tangan dan kakinya sendiri di dunia ini. Arai roh teleportasi kuno terlalu besar dan terlalu tepat. Keseluruhan susunan transmisi, dengan diameter ribuan kilometer, dirakit dari 108.000 keping giok, struktur dan presisi yang kompleks sungguh luar biasa. Tampaknya dia menginjak ringan, tetapi di bawah satu kaki, Chu Xingyun mengubah 3.000 potongan batu giok, di antara 126 juta tanda, 3.000 tanda. Cara rune adalah yang paling halus dan tak terkatakan, yang ratusan juta kali lebih tinggi daripada kata-kata. Jika Anda menambahkan sedikit ke karakter besar, itu menjadi karakter anjing, dan artinya telah berubah total. Tambahkan sedikit lebih banyak ke karakter raja, dan 9 menjadi karakter batu giok, dan artinya berbeda. Hal yang sama berlaku untuk rune. Sebagai rune tunggal, biasanya digambar oleh beberapa atau bahkan ratusan pukulan.
Sedikit lagi, rune ini segera menjadi tidak ada, dan tidak ada fungsi yang bisa terinspirasi sama sekali. Terlalu sulit untuk menemukan 3000 rune yang dimodifikasi dari 126 juta rune, dan mengembalikannya secara akurat. Belum lagi, teknologi pembuatan susunan teleportasi kuno telah benar-benar hilang, bahkan jika tidak ada kerugian, perbaikan tidak dapat diselesaikan dalam 3 hingga 5 tahun. Selain itu, yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa Chu Xingyun juga merantai kesalahan. Bahkan jika seseorang dapat mengenali semua rune dan memodifikasinya dengan benar, berhati-hatilah. 3000 rune yang salah harus diperbaiki dalam urutan yang benar. Urutannya sedikit salah, seluruh arai roh teleportasi kuno akan meledak dalam sekejap. Oleh karena itu, setelah merevisi arai teleportasi Suire, Chu Xingyun berjalan jauh ke kedalaman kota Heishan dan berjalan melewati. Meskipun luas kota Heishan tidak sebesar kota Nanhuang, namun jelas lebih makmur dan berkembang daripada kota Nanhuang. Meskipun bangunan di kota Nanhuang sangat besar, mereka semua berasal dari zaman kuno, meskipun biasanya besar, mereka biasanya 2 atau 3 lantai. Meskipun bangunan Black Mountain City tidak hanya 10 kali lebih besar dari kota Nanhuang, mereka juga 10 kali lebih besar dari kota Nanhuang. Melihat gedung pencakar langit, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terus mengendalikan lautan kesadaran, Master Troll Jubaoge, memberinya peta Black Mountain City, dan bergegas melewatinya dengan kecepatan penuh. Segera, menurut peta, Chu Xingyun menemukan pavilion Jubao, yang terletak di cabang kota Heishan. Melihat bangunan besar dengan lebih dari 30 lantai, Chu Xingyun tidak bisa diam-diam mengagumi. Ada terlalu banyak dan industri besar di bawah rumah harta ini. Belum lagi yang lain, bangunan 30 lantai ini saja sepadan dengan harganya. Setelah menunjukkan Jubao Yufu, ia berhasil bertemu dengan Master Troll dari divisi Montenegro dan belajar tentang hal-hal terkait dari Taiko Battlefield nomor 3 dan hal-hal yang perlu diperhatikan. The Taiko Battlefield nomor 3 benar-benar berbeda dari 2 Battlefield Taiko sebelumnya. Di Taiko Battlefield nomor 1, ada peta pincuan, padang rumput, dan hutan di mana-mana. Di Taiko Battlefield nomor 2, itu adalah rawa yang sangat besar, monoton dan membosankan. The Taiko Battlefield nomor 3 dikenal sebagai 100,000 Mountains. Meskipun tidak mungkin memiliki 100.000 gunung di Taiko Battlefield nomor 3, menurut manajer Troll, setidaknya harus ada lebih dari 30.000 gunung. Pada semua lebih dari 30.000 puncak gunung, 3.000 penatua rumah mewah biru terkondensasi setiap hari. Setelah menebas penatua elit rumah mewah biru ini, dimungkinkan untuk memadatkan jiwa orang biru. Namun, itu semua keberuntungan untuk memiliki 3.000 binatang jiwa biru-biru elit di gunung mana. 30.000 gunung, hanya kondensasi 3.000 jiwa biru elit, probabilitas 1/10. Adapun monster biasa, ada setiap gunung, dan kecepatan kohesi sangat cepat, jadi, sangat sulit untuk menempati gunung. Selain itu, dalam 100.000 gunung, gravitasi sangat besar, dan semakin ke atas, semakin besar gravitasi. Elit dari batu jiwa batu hanya terkondensasi di atas gunung. Setelah pemahaman Rinchin, Chu Xingyun tidak menunda lebih banyak di kota Heishan, tetapi meninggalkan kota Heishan untuk pertama kalinya dan bergegas menuju 100.000 gunung. Jauh dari Black Mountain City, malaria beracun tak berujung dan gelombang beracun datang. Dengan kerutan, Chu Xingyun benar-benar mengabaikan penyakit beracun dan kejahatan beracun ini meskipun ada prasasti kuno beracun. Namun, dengan perasaan yang tajam, Chu Xingyun dapat dengan mudah menilai bahwa Malaysia dan kesedihan beracun di sini adalah 10 kali lipat dari Taiko Battlefield nomor 1 dan Taiko Battlefield No. 2. Jika itu bukan prasasti kuno yang beracun, hanya untuk melawan Malaysia beracun ini dan kejahatan beracun akan membutuhkan banyak energi dan energi. Setelah meninggalkan kota Black Mountain, Anda dapat pergi ke kejauhan. Seperti yang Anda lihat, gunung-gunung ditutupi dengan cat hitam berdiri di antara langit dan bumi. Gunung-gunung ini berdiameter ratusan kilometer, dan tingginya tidak bisa dicapai. Semua puncak gunung tersembunyi di awan, dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi gunung hitam ini. Bergerak maju, tidak jauh, Chu Xingyun berhenti dengan keras. Di antara tangan kanannya, manik-manik kristal pecah dari tanah dan terbang ke tangan Chu Xingyun. Setelah melihat manik-manik itu, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan pikiran samar muncul ke lautan pengetahuan Chu Xingyun. Manik ini, tentu saja, manik posisi Chu Xingyun. Penempatan mutiara yang sembrono adalah permata energi ruang terkondensasi, dan energi ruang tidak terkikis oleh malaria beracun dan kejahatan beracun. Setelah menyerap pikiran yang ditempatkan oleh Kaisar Kecoa Zongzu, pengetahuan Chu Xingyun tentang laut secara otomatis membentuk peta. Seluruh peta gelap dengan hanya kurva seperti jalur usus yang mengarah ke gunung. Dengan senyum santai, di antara 3 pukulan tangan kanan Chu Xingyun, pedang kuno bintang 77 meter itu muncul di udara secara instan. Melangkah keluar, pikir Chu Xingyun, pedang kuno Kixing naik ke langit, bersiul dan terbang menuju kejauhan. Di medan perang kuno, Malaysia beracun yang parah dan racun beracun bahkan dapat ditelan oleh kesadaran, jadi tidak mungkin untuk mengendalikan pedang terbang dari jarak jauh oleh kesadaran.
Tapi sekarang, kaki Chu Xingyun berdiri di atas pedang kuno dari 7 bintang, yang tidak dikendalikan dari kejauhan, jadi tidak ada masalah. Di bawah kendali Chu Xingyun, Kixing Ancient Sword seperti ikan berenang, cepat dan fleksibel, berlari ke depan sepanjang jalan, sangat cepat. Di sepanjang peta yang ditinggalkan oleh kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun bergegas melewati dengan kecepatan penuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.